Recording in progress. Nih, hal-hal yang bikin males bikin website. Lu udah bikin website lu sampai sedemikian rupa. Gak makan, gak tidur, gak pacaran, gak nikah, gak bisa move on. Terus pas lu mau publish, nama domainnya lebih panjang dari kasih ibu. Gak cuman itu, pas lu buka, lemot banget. Bahkan loadingnya lebih lama dari nyusun undang-undang. Undang-undang woy, bukan undangan. Oke, misalnya pun udah berhasil kebuka nih. Karena gratis. Tahu-tahu ada yang dateng nggak diundang. Pulang nggak diantar. Dan seperti 7 miliar manusia di bumi lainnya, lu kira lu akan dibantu sama customer service. Halo? Dengan customer service hostinggaja.com, website saya kena hack nih. Gak usah hubungin gue lagi. Dan ternyata, customer service-nya lebih susah dihubungin dari mantan. Hei kamu yang lelah dengan hosting abal-abal? Ahihahaha, saya punya jawabannya. Pakai Dewa Web aja. Kamu gak perlu khawatir dengan alamat domain yang terlalu panjang. Kalau domain yang kamu sudah keambil, kita nggak cuma bisa pakai .com kok. Ada.id, my.id, web.id, .net, .co, dan sebagainya. Dan dapat domain gratis loh untuk semua paket cloud hosting. Kalau lemotnya, Dewa Web menempatkan kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth. Gak ada lagi lemot-lemot. Kenapa? takut kehack. Gak perlu khawatir kalau itu mah. Dewa Web melindungi website kamu dari serangan hacker, virus, malware, dan resiko kehilangan data dengan memberikan cloud backup gratis. Dewa Web sudah bersertifikat keamanan ISO 27001. Efektif iya, cepet iya, aman pasti. Kurang apa lagi ya? Oh, kalau misalnya kita butuh bantuan gimana? Tenang! Ninja Support bakal selalu ada sekejap dalam mulut kamu. Halo, dengan Dewa Web. Ada yang bisa saya bantu? Nah, tunggu apa lagi? Bang, kameranya sini, Bang. Nah, tunggu apa lagi? Urusan hosting dan website, ingat, Dewa Web! Cari hosting yang aman, Dewa Web. Oke, selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di webinar Dewa Talks, High Quality, Trusted, and Free Webinar in Indonesia with Passionate Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Nah, teman-teman, pada malam hari ini balik lagi sama aku Jovanka yang akan menjadi host selama webinar ini berlangsung. Sebelum aku mungkin menjelaskan lebih lanjut terkait webinar pada malam hari ini, boleh bantu diinfokan ya teman-teman, apakah suara aku sudah terdengar dengan jelas dan apakah video aku sudah terlihat di layar teman-teman. Boleh bantu diinfokan di kolom chat. Kalau sudah, aku akan lanjutkan. Oke, sudah aman ya Kak? Oke, teman-teman, untuk webinar pada malam hari ini kita selenggarakan di dua media, yaitu Zoom Webinar dan YouTube Live Streaming. Halo buat teman-teman semua, baik teman-teman yang di Zoom maupun teman-teman yang sudah hadir webinar pada malam hari ini di YouTube live streaming kita. Nah, buat teman-teman yang di Zoom webinar atau di Zoom, aku ada launch polling teman-teman. Jadi teman-teman bisa bantu baca dan bisa bantu vote ya untuk pollingannya. Sebentar. Oke, aku udah launch polling. Teman-teman bisa baca dan bisa bantu vote berdasarkan keadaan teman-teman sekarang ya. Jadi untuk polling yang pertama ini aku pengen tahu sih dari teman-teman tuh sekarang kesibukannya sebagai apa, terus teman-teman sendiri juga usianya umur berapa,
terus teman-teman asalnya dari kota mana. Jadi aku bisa tahu nih, kebanyakan tuh sahabat Dewatox tuh dari kota mana sih, atau sekarang tuh sibuknya sebagai apa, gitu. Oke, sambil teman-teman yang di Zoom mengisi pollingannya atau polling yang aku launch, aku mau menjelaskan sedikit beberapa hal sebelum aku masuk ke rules Dewa Talks pada malam hari ini. Jadi untuk Zoom webinar, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join atau baru pertama kali bergabung di webinar Dewa Talks. Sebelumnya, salam kenal ya teman-teman semua, dan ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Jadi untuk Zoom webinar ini memang secara otomatis teman-teman tidak bisa menyalakan kamera ataupun mic. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berinteraksi, mau bertanya, nanti boleh di kolom chat aja. Nah, tapi khusus untuk pertanyaan terkait materi webinar pada malam hari ini, teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman nanti di kolom Q&A yang sudah tersedia. Jadi di device teman-teman, baik teman-teman menggunakan handphone, tab, ataupun laptop, di bagian paling bawah itu ada section atau ada box Q&A. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ditanyakan atau teman-teman ada study case yang ingin teman-teman konsultasikan lebih lanjut dengan expert kita pada malam hari ini, teman-teman bisa drop pertanyaannya di kolom Q&A tersebut. Nah, buat teman-teman yang di YouTube, nanti bisa langsung cantumin aja atau chat aja atau drop aja pertanyaannya di kolom live chatnya. Gitu. Oke, masuk ke Dewa Talks Rules. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan selama webinar ini berlangsung agar webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Yang pertama, interaction is a must. Jadi aku mau teman-teman semua di sini berinteraksi dengan aktif, baik teman-teman yang di webinar, yang di Zoom webinar ataupun di YouTube live streaming. Teman-teman bisa mungkin memperkenalkan diri, atau kalau misalkan teman-teman ada pendapat terkait materi pada malam hari ini juga teman-teman bisa share di kolom chat atau lain sebagainya. Atau kalau misalkan nanti dari pembicara ada tanya nih pendapat teman-teman bagaimana gitu. Nah, aku mau teman-teman semua bisa aktif ya di chat ataupun dalam memberikan pertanyaan. Nah, yang terakhir, aku mau teman-teman fokus di setiap sesinya, khususnya di sesi pemaparan materi. Karena aku yakin nih teman-teman malam hari ini menyempatkan waktu ya, walaupun udah capek mungkin kerja atau macet-macetan di jalan, atau mungkin ada teman-teman yang masih kuliah juga udah mau istirahat, tapi teman-teman masih menyempatkan waktu untuk belajar bersama Dewatox dan expert kita pada malam hari ini. Jadi fokus ya di setiap sesinya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kita akan bantu jawab di sesi Q&A setelah sesi pemaparan materi. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman ada yang nanya, Pak, ada e-sertifikat nggak? Dapat e-sertifikat nggak? Atau slide materi presentasi pembicara bisa di-share nggak? Nah, itu nanti kita akan share detailnya di akhir sesi. Jadi setelah sesi Q&A, nanti kita akan share baik dari absensi ataupun link feedback form. Sebenarnya untuk absensi dan link feedback form itu satu link sih teman-teman, satu form. Jadi teman-teman harus mengisi link absensi atau feedback form tersebut untuk teman-teman klaim e-sertifikat dan mendapatkan slide materi dari webinar pada malam hari ini gitu. Nah, itu ada ketentuannya lebih lanjut, tapi teman-teman fokus aja dulu di webinarnya atau di pemaparan materinya, karena nanti detailnya akan kita share setelah sesi Q&A. Jadi stay tune aja terus. Oke. Tadi aku udah launch polling pertama. Sekarang aku mau launch polling kedua. Jadi teman-teman yang di Zoom boleh bantu vote lagi ya. Oke, sebentar. Oke, dan teman-teman boleh coba cek lagi, aku ada launch polling tentang topik hari ini. Jadi aku mau tahu nih, dari teman-teman tuh kebanyakan udah punya website atau belum sih? Dan untuk website-nya sendiri, itu teman-teman peruntukan untuk apa? Apakah untuk company profile, untuk blog, mungkin di sini ada teman-teman blogger, atau untuk portofolio, atau toko online, atau mungkin di sini ada teman-teman yang masih belum punya website juga. Jadi boleh bantu di vote.
sambil aku menjelaskan tentang event yang akan kita support. Jadi Dewa Web akan support event SEOCon atau SEO Conference Jakarta 2024 yang berlokasi di Kota Kasablanka, Jakarta dan akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juli mendatang. Jadi buat teman-teman yang ingin join di event yang satu ini atau SEO Conference ini, teman-teman bisa cek di road2.seocon.id/Dewatalks. Nanti teman-teman dari tim Dewatalks akan bantu share linknya ya di kolom chat. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan special promo atau special price dari webinar pada malam hari ini untuk teman-teman yang tertarik mau join atau mau datang di event SEOCon Jakarta 2024 ini. Nah, untuk promo yang berlangsung ini atau penawaran yang berlangsung ini hanya teman-teman bisa dapatkan khusus untuk teman-teman yang hadir di webinar pada malam hari ini. Dan selama webinar ini berlangsung, teman-teman bisa klaim ya untuk diskonnya atau penawaran spesialnya. Tapi setelah nanti kita close Zoom ataupun YouTube-nya, kita close webinar, kita end webinar, teman-teman udah nggak bisa lagi nih dapat penawaran spesialnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, coba langsung klik aja link yang di-share tim Dewatalks di kolom chat. Nanti ada detailnya di situ, syarat ketentuannya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman ke webinar pada malam hari ini. Jadi topik yang diangkat untuk webinar pada malam hari ini yaitu website development dengan judul Impact Design Website yang ciamik terhadap trust pelanggan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku mau sapa expert atau pembicara yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini, yaitu Mas Fahmi Ritonga, founder dan CEO dari lopokopi.co. Halo, selamat malam Mas Fahmi. Halo Mbak Jopanka dan teman-teman yang di Zoom dan juga yang di YouTube. Oke, gimana kabarnya Mas Fahmi? Kabar baik, Mbak Jopanka, semangat nih, excited, pesertanya lumayan banyak ya. Yes. Oke Mas, sebelumnya terima kasih ya Mas Fahmi, Ya. tim lopokopi.co sudah menyempatkan waktu untuk mau sharing-sharing nih sama sahabat Dewatalks yang mungkin juga penasaran dengan topik pada malam hari ini ya Mas. Nah, sebelum masuk poin-poin yang nanti akan disampaikan oleh Mas Fahmi di sesi pemaparan materi, boleh nggak sih Mas memperkenalkan diri dulu, Mas Fahmi ini sebagai apa sih dan lopokopi.co tuh apa sih gitu? Mungkin di sini ada beberapa yang belum tahu nih Mas, silakan. Oke, thank you Mbak Jopanka. Teman-teman semua, izin perkenalkan diri ya. Jadi saya ini kebetulan dari lopokopi.co, founder dan CEO-nya. Dan kita ini kalau kita bisa bilang sederhananya, yang familiar orang kenal itu digital marketing agency lah gitu ya. Kita ini fokusnya layanannya cukup beragam, mulai dari digital performance marketing, lead generation, kemudian bikin konten sosial media, SEO, paid ads management dan juga web design gitu ya. Dan Lopokopi ini berdiri dari tahun 2019 dan sekarang tuh udah kurang lebih 4 tahun ya, kurang lebihnya ya. Gitu sih paling Mbak Jovanka. Saudara, nanti untuk detailnya ada ya di slide-nya biar lebih ciamik lagi kayak topiknya. Ya, mantap. Gitu. Nah, mungkin tim Dewatalks juga boleh bantu share ya link lopokopi.co.id. Jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga bisa coba ceki-ceki nih beberapa link dari Lopokopi gitu. Nah, iya, betul. Oke Mas. Nah, tadi aku udah sempat launch polling nih Mas Fahmi. Aku tahu sih lebih jelas lagi background dari teman-teman kita yang udah hadir pada malam hari ini. Tapi ini di Zoom aja nih Mas. Jadi buat teman-teman yang di Zoom itu kebanyakan yang hadir usianya 25 sampai 34 tahun. Ada juga yang dari 18 sampai 24 tahun, bahkan ada yang 35 sampai
di atas 55 tahun gitu. Oke. Jadi dari usia produktif sampai yang udah mungkin nggak terlalu produktif ya Mas ya. Tapi di sini masih semangat untuk cari ilmu dan belajar bareng Dewa Talks dan lopokopi.co. Nah, Yap, selain yap, itu yap. asal sahabat Dewa Talks itu kebanyakan memang dari Pulau Jawa, tapi ada juga teman-teman Mhm. di Sumatera, ada teman-teman juga dari Pulau Kalimantan. Nah, Oke. kesibukan sahabat Dewa Talks ini kebanyakan sih sebagai pegawai swasta, tapi ada teman-teman juga dari owner bisnis, business owner, lalu ada freelancer juga, bahkan ada teman-teman mahasiswa juga. Bahkan di sini ada satu orang ya dari pelajar SMP, SMK, SMA sederajat. Gitu. Jadi Oke, mantap. mau belajar ya Mas terkait gimana sih cara buat website yang ciamik gitu untuk bisa menaikkan kualitas pelanggan. Nah, Oke. ngomong-ngomong soal topiknya nih Mas Fahmi, boleh nggak sih Mas di share ke kita kira-kira apa aja sih yang nanti akan disampaikan oleh Mas Fahmi gitu dalam webinar pada malam hari ini? Oke, bisa gue share screen aja kali ya, Mbak Pocopanka ya? Oh, boleh silakan Mas. Boleh ya. Sebentar, saya izin share screen. Share screen dulu. Ini dia. Sudah kelihatan? Kelihatan jelas, teman-teman? Oke, sudah aman Mas di saya. Oke, mantap. Oke, kira-kira nanti agendanya untuk di webinar kali ini kita akan bahas tentang pentingnya first impression, terus kita akan bedah sedikit juga tentang web itu berdasarkan fungsinya kan ada beberapa bagian gitu ya. Kita akan bedah sedikit, juga kita akan bahas mengenai website layouting, navigasi dan user experience, dan juga kita bahas sedikit tentang konten, dan juga ada kita ada bahas tipis-tipis lah mengenai SEO gitu ya. Kan nanti ada event SEO Contoh, jadi bagus tuh nanti diikutin teman-teman. Dan juga kita ada belajar sedikit tentang cara baca data di website gitu ya, dan yang terakhir mungkin kita ada Q&A. Itu mungkin Mbak Lintang ininya agenda kita untuk webinar kali ini gitu ya. Oke, mantap Mas Fahmi. Nah, mungkin sebelum masuk ke webinarnya nih Mas Fahmi, tadi aku juga udah sempat launch polling, mau tahu sih di sahabat Dewa Talks yang di Zoom, itu kebanyakan udah punya website atau belum sih, dan untuk websitenya yang mungkin udah punya website, itu mereka website itu tipe atau jenis website itu apa sih? Nah, aku udah kebanyakan memang belum punya website ya, Mas Fahmi, gitu. Tapi ada sebagian juga yang memang udah punya website. Nah, untuk beberapa yang udah punya website itu kebanyakan memang website itu diperuntukkan untuk company profile. Company profile, oke. Ada juga teman-teman yang blogger nih ternyata, jadi website itu untuk blog-blognya. Bahkan ada teman-teman yang menggunakan website untuk portofolio. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman di sini ada yang belum punya website nih. Kalau misalkan teman-teman mungkin mau buat website tapi bingung gimana, itu sebenarnya ada yang bisa bantuin teman-teman untuk bikin website. Nah, termasuk lopokopi.co gitu, seperti yang tadi Mas Fahmi bilang di awal. Nah, nanti detailnya Mas Fahmi akan infokan. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, mempersingkat waktu juga, aku serahkan sepenuhnya ke Mas Fahmi untuk sesi pemaparan materi. Mantap, thank you. Thank you Mbak Panka. Ya, thank you. Oke. Selamat malam teman-teman yang ada di Zoom dan juga yang di live streaming YouTube. Thank you sebelumnya sudah luangin waktunya ya. Ini kayak tadi Mbak Panka bilang, ini kan di jam pulang kantor ya, pasti udah capek, energinya udah berkurang, tapi masih mau nyempatin diri. Kita sangat apresiasi banget, thank you banget waktunya ya. Mudah-mudahan di webinar kali ini kita bisa dapat sama-sama value ya, nanti bisa nambah ilmu teman-teman dan juga apapun nanti yang kita paparkan pada kali ini gitu ya. Oke, langsung saja di webinar kali ini kita akan coba bahas tentang impact desain website terhadap trust pelanggan ya. Kenapa sih saya coba bawa topik ini gitu ya, karena memang ini based on apa yang kita dapat selama dari klien-kliennya lopokopi.co terutama gitu ya, karena mostly itu banyak
yang kita kerjakan itu dan atau yang klien baru atau yang pindah ke kita itu memang banyak yang happy karena memang kita punya taste yang beda gitu. Jadi kita punya setiap desain yang kita bikin itu unik gitu ya, bukan cuma download template, terus edit text, terus launch gitu. Enggak. Jadi kita memang yang kita kerjakan di Lopokopi kita gimana kita menggabungkan antara kreativitas, konten dan juga brand value dari masing-masing si produk atau company-nya gitu ya. Oke. Sebentar. Oke, ini saya skip aja. Kenalin nih, saya kenalin sedikit lagi ya. Jadi sebelum bangun lopokopi.co ini, saya memang sudah malang melintang lah ya di industri, mulai dari startup, edutech, IT services dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang background saya basicnya dari awalnya itu memang orang IT gitu ya. Kalau kata-kata orang-orang teman-teman orang IT, dan saya sudah 15 tahun di dunia website development. Pertama kali saya bikin website itu tahun 2000, kurang lebih 2010 atau 2011 ya, kalau nggak salah. Dan juga selama saya berkarya gitu ya, mulai dari seorang profesional dan juga freelancer, dan sekarang kita build lopokopi.co, kurang lebih as personal saya sudah live 350 lebih website gitu ya, dengan beragam jenis dan dari berbagai industri. Oke. Kemudian saya sedikit jelasin lagi tadi tentang si lopokopi.co-nya. Lopokopi.co ini digital marketing agency, kita lokasinya ada di Bogor, dan fokus kita saat ini tuh gimana sih ngebantu klien growth lewat digital dengan service-service yang kita provide gitu ya. Kita tuh tidak milih-milih klien, jadi klien kita beragam, ada ya dari personal, ada dari UMKM, small medium business, startup, dan juga enterprise besar sudah pernah kita tanganin gitu ya. Jadi goals-nya sederhana, kita punya tagline gimana kita tumbuh bersama lewat digital gitu ya. Oke. Kemudian ini beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Tadi saya sudah dapat sounding, kita bisa bantu teman-teman untuk di performance marketing, mulai dari lead gen, nyari leads dari digital atau apapun itu. Kita social media handling, content creation, paid ads, SEO, dan juga website development. Oke, yang pertama yang pengen saya bahas itu, mungkin teman-teman di sini tolong raise hand dong, siapa yang setuju dengan pendapat saya ini. First impression itu penting gak sih? Ada yang banyak nggak yang setuju nih sama saya nih? Coba raise hand dong, ada nggak ya? Atau ada yang rasa enggak deh gitu, atau gimana? Mana nih? Ada berapa orang nih, Bapak Kak, yang raise hand lebih dari 10 nih, Mas. Oke, kita anggap suara mayoritas lah ya. Gitu ya. Oke. Jadi kenapa sih saya ini first impression itu penting, teman-teman? Ini kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena biarpun orang bilang don't judge book by its cover, tapi mostly people do that gitu ya. Dan that's why kita penting banget untuk ngasih first impresi yang baik gitu ya. Baik kita as personal dan juga sebagai brand atau company, first impression itu penting banget. Dimanapun medianya, baik kita di sosial media, di YouTube, ataupun di website, first impression itu penting banget gitu ya. Karena first impression inilah yang nanti jadi tolak ukur, yang biasa sering dijadikan tolak ukur untuk first judgment juga. Ini kredibel nggak sih? Ini profesional gak sih, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa teman-teman bandingkan dari kedua website yang saya screenshot. Sebelah kiri itu desainnya, kalau kita bilang bagus, sangat subjektif gitu ya. Tapi kita lihat dari segi estetikanya dan pantasnya gitu. Kita lihat sebelah kiri, ini kalau dari layouting, terus fontnya, moodnya dan sebagainya kan lebih profesional kelihatan ya, ketimbang yang di kanan. Yang di kanan itu kayak semacam webcam gitulah, yang mau tipu-tipu atau yang sering banyak iklan
klik di sini untuk dapatkan 1 juta pertamamu gitu. Kayak gini nih, zaman-zaman dulu banyak banget website kayak gini gitu. Jadi ini penting banget teman-teman, karena dari pengalaman saya pribadi, banyak banget yang belum aware tentang pentingnya desain website itu. Kadang masih bilang, ya yang penting ada gitu. Ya ada sih nggak apa-apa gitu, tapi kan asal jangan ada juga gitu ya. Oke. Terus kita, kalau teman-teman masih kurang yakin, saya kasih nih yang dari legend nih, dari Bapak Mike Markula dari apa namanya nih, dari Apple. Jadi kan teman-teman tahu, salah satu value dari Apple itu mostly dari seninya gitu ya. Kenapa orang loves Apple gitu? Selain dari apa namanya, fitur dan lainnya, tapi karena memang mostly banyak dari desainnya. Dan juga si Bapak Steve Jobs dan teman-temannya ini penting banget desain itu sebagai apa namanya, product value dari si Apple gitu. Jadi benar teman-teman, kayak tadi saya bilang, biarpun orang bilang jangan judge book by its cover, tapi most people do gitu ya. Jadi kita harus, penting banget nih. Jadi mulai sekarang teman-teman yang baik dari tadi, teman-teman yang mau dari sekolah, kalau nanti mau berkarir sebagai web designer, ataupun nanti mau jadi UI UX, ataupun nanti teman-teman yang sudah pernah bikin website tapi masih tidak peduli dengan apa namanya, desainnya, mulai sekarang harus diperhatikan. Para business owner yang mungkin kadang buat business owner nggak terlalu aware gitu ya, karena udah hectic sama urusan bisnis gitu ya, tapi by the way ini penting banget gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita selalu, setiap ada klien yang masuk atau setiap saya mau bikin website, saya mau naik style, kita mulai dengan pertanyaan, webnya mau dijadiin apa sih gitu ya. Tadi kan di votingnya Mbak Vanka juga cukup beragam ya, ada portofolio, blog, dan lain sebagainya. Tapi mostly sebagai dari perspektif brand dan perusahaan yang sering masuk ke kami itu ada 3 jenis ini. Yang pertama ada company profile, dan ini biasanya sederhananya kita mau menjelaskan tentang perusahaan kita secara simple, dan juga apa namanya, mengenai tentang perusahaan kita, layanan apa yang kita tawarkan ke klien. Mungkin ada case study tergantung bisnisnya, ada portofolio, halaman kontak, mungkin kontak form, WhatsApp, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini dari web hope-nya dari web ini, saat pelanggan kita landing di websitenya, mereka sudah tahu kita tuh bisa ngapain aja gitu, dan bisa dapat kesimpulan ini perusahaan ini mau ngapain sih, dan bisa ngapain aja, dan kredibilitasnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada yang ini satu lagi, produk katalog. Jadi biasanya ini kategorinya termasuknya untuk produk-produk yang sering, kalau di kita itu perusahaan-perusahaan yang bisnis modelnya bisa kita bilang B2B ya. Contohnya itu misal dia punya produk IT yang sifatnya itu by quotation gitu ya, tapi dia pengen tetap produk-produknya itu ada displaynya gitu ya, tapi nanti kalau butuh tinggal by inquiry, dan juga setiap produk itu nanti data sheet-nya ada penjelasannya di websitenya segala macam gitu. Jadi ini cocok banget buat teman-teman atau business owner yang memang usahanya punya banyak produk tapi tidak pengen ada transaksi online di dalamnya gitu ya. Dan kemudian ada e-commerce, ini mungkin teman-teman sudah cukup familiar gitu ya, dan ini biasanya bisa kita melakukan transaksi di dalamnya. Jadi perbedaannya sama yang produk katalog, biasanya ada di fungsi commerce-nya, yang mana kalau di commerce ini sama tetap ada fitur produk katalognya dan juga comparison mungkin sebagainya, tapi salah satu yang paling di highlight di sini adalah nanti fitur-fitur seperti card-nya, keranjang belanjanya, dan juga mungkin form checkout, payment gateway, dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian ini juga penting banget karena beberapa dari customer kami datang itu
dengan beragam industri tadi juga challenge-nya beda-beda gitu ya. Kadang ada yang bilang karena mungkin mikirin cost atau apapun itu, kadang milihnya domainnya tuh asal jadi gitu loh. Misal contohnya perusahaannya ini udah small medium business gitu ya, kemudian dia pengen dapat kredibilitas yang bagus, tapi milih domainnya .my.id misal gitu ya. Sementara kan .my.id itu tidak diperuntukkan untuk perusahaan atau brand gitu kan, personal gitu ya, namanya aja .my.id gitu. Tapi mungkin karena pertimbangan cost ataupun kurangnya pengetahuan, jadi masih banyak banget nih yang asal milih domain, ya kan? Tapi kan misal contohnya domain yang paling populer kan .com, itu komersil, semua orang pasti tahu. Tapi kadang ada juga yang concernnya itu karena ke budget, pengen hemat-hemat budget, jadi milih domainnya tuh yang murah-murah gitu ya. Jadi boleh murah tapi asal relevan dengan kita. Tapi kalau tadi teman-teman misal mau bikin portofolio doang ya, .my.id cukup gitu ya. Atau teman-teman tadi yang mau berkarir sebagai web designer, mau taruh portofolio di sana, atau nanti cuma jadiin CV online misal, sekarang kan udah banyak juga yang bikin CV online dalam bentuk website, itu juga bisa pakai domain yang seperti itu. Terus yang kedua, penyedia hostingnya gitu. Jadi balik lagi, sekarang juga cukup banyak ya, misal jebakan-jebakan harga, misal di awalnya murah, tapi nanti pas perpanjangannya bingung gitu. Awalnya nih harganya, iya nih murah nih, tapi perpanjangannya kan balik harga normal gitu. Jadi itu perhatikan juga, kalaupun itu nanti itu ada, tapi lihat value-nya lebih banyak mana gitu ya. Dan terus yang kedua, tipe hostingnya gitu. Jadi hosting itu banyak tipenya teman-teman. Ada kita sering paling populer mungkin di teman-teman yang paling sering dijual di pasaran itu yang share hosting. Jadi share hosting ini artinya kita kita semacam ini kalau kita analogikan kayak rumah. Jadi dalam satu rumah hostingnya ini dibikin kamar-kamar gitu, itulah yang disewakan ke teman-teman gitu. Dan itu lebih dari cukup, tergantung tujuan dari teman-teman. Tapi yang nggak boleh itu adalah misal kita mau bikin website produk katalog gitu ya, ataupun e-commerce, tapi kita milih RAM-nya yang kecil, terus storage-nya yang cuma 1 GB, padahal produk kita 500 gitu ya, dan itu pasti nanti ngaruh banget ke speed-nya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalau udah live websitenya baru kita komplain, kita nyalain hosting provider, kok websitenya lemot ya, padahal sebenarnya kita tidak memperuntukkan hosting itu sesuai dengan porsinya gitu. Kalau kita analogikan sebagai handphone, jadi kalau misal di hosting itu ada namanya RAM dan juga ada storage, itu kalau di handphone juga sama kayak RAM handphone kita, sama kayak storage handphone kita. Jadi bayangin aja, kalau RAM handphone kita misal kecil, tapi kita paksa multitasking, banyak buka aplikasi, atau kita main game yang speknya tinggi banget, terus juga kita mau naruh gambar sebanyak mungkin, pasti handphonenya lemot gitu. Analoginya sederhana itu gitu ya. Kemudian SSL nih, ini juga teman-teman perlu diperhatikan karena udah dari terutama dari Dewa Web juga semua layanan hostingnya sudah pakai SSL gitu ya. Itu jangan sampai nggak dipakai gitu, karena ini adalah first protection dari kita untuk menghindari serangan-serangan cyber dari di online kayak malware atau hacker dan lain sebagainya. Jadi SSL ini juga banyak tipenya teman-teman. Ada yang kalau nggak salah sebutannya layer-layer gitulah ya. Nanti bisa dicek produknya di Dewa Web. Banyak banget juga di situ gitu ya. Oke. Terus yang terakhir ini juga jangan terlalu idealis kalau bikin website itu harus coding gitu ya. Harus misal karena misal pengennya keren, ya gue harus pakai PHP nih, gue harus pakai Laravel nih, atau gue harus pakai engine ini nih. Nah, itu menurut saya sih agak agak tidak efisien ya, atau tidak bijak, karena kita harus selalu start dengan pertanyaan, ini website mau jadi apa, ya kan, mau dikemanain, dan nanti goalsnya mau jadi apa gitu. Jadi bayangin teman-teman dengan kita coba maksain bikin website pakai Laravel misal, dengan knowledge kita yang terbatas, sudah pasti security-nya udah berantakan, udah saya jamin. Terus juga misal cuma mau bikin satu
layout aja kita butuh 5 hari, sementara nih apalagi perspektif business owner, kalau umpamanya kita ngurusin website aja bisa nyampe 2 bulan, kapan make money-nya gitu ya. Jadi itu sangat tidak efisien. Juga jangan terlalu anti sama yang bilang, kok website bikin pakai WordPress, bukan WordPress-nya gitu, tapi tentang siapa yang bikin gitu, tapi gimana cara bikinnya gitu loh. Jadi bukan tentang engine-nya gitu. Sama kayak orang selalu bilang, perdebatan sekarang, ya mungkin saya juga kurang setuju ya sama opininya. Emang nggak boleh ya orang desainer pakai Canva gitu? Why not gitu? Yang penting kan idenya. Kalaupun dibikin pakai Canva, kalau kita bisa bikin kreatif dan lain sebagainya, outputnya bisa lebih bagus gitu ya. Dan juga kita bisa saving time lebih banyak dan buat perspektif business owner itu lebih efisien gitu. Ketimbang kita maksa idealisme, gue harus pakai Photoshop, AI atau apapun gitu ya. Tapi untuk bikin satu desain sosial media aja kita misalnya butuh 2 hari gitu satu postingan. Balik lagi nih kapan make money-nya gitu ya. Jadi teman-teman ini perlu bijak banget gitu ya. Kita boleh idealis asal juga peruntukannya sesuai gitu. Oke, kemudian di sini hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita nge-layoutin website gitu ya. Jadi kita harus perhatikan estetikanya teman-teman. Estetika itu bukan tentang bagus atau tidak, tapi sering juga kita harus berpikir tentang layak atau tidak, pantas atau tidak gitu ya. Misalnya contohnya kita mau nge-layout website itu untuk usaha cake gitu ya, tapi kita bikin warnanya warna corporate gitu ya, nggak nyambung gitu kan. Terus atau kita bikin layoutnya itu navigasinya suka-suka gitu, ada di mana itu juga aneh banget gitu ya. Kemudian mood board-nya juga harus kita pikirin tuh, balik lagi tuh masih mood board ini akan mensupport jadi nanti estetika websitenya gitu ya. Jadi contohnya bisa kita lihat dari pemilihan color tadi, pemilihan visualnya. Jadi jangan pakai misal logonya itu udah punya color palette yang jelas gitu ya, misal merah, biru, hitam. Kalau Pokopila misal gini, kita punya color palette-nya merah, hitam, kuning gitu ya, putih. Tiba-tiba kita bikin websitenya warna hijau gitu ya, moodnya gitu, dan itu sangat tidak nyambung, tidak merepresentasikan si brand gitu. Terus kita juga milih tipografinya sembarangan gitu. Anyway teman-teman, fun fact ya, salah satu hal paling challenging ngedesain website itu milih tipografi. Kenapa? Karena misal banyak juga UMKM nih bikin website, logonya juga mungkin tidak didesain secara profesional, tapi saat kita bikin udah desain websitenya, kita ikutin sesuai misal dengan standar industrinya gitu ya. Tapi kadang bilangnya pengen ganti font gitu ya. Jadi kadang ini juga penting banget. Kadang font itu sangat memengaruhi tampilan website. Jadi penting banget teman-teman pilih font gitu ya. Oke, kemudian di sini juga kita belajar sedikit tentang navigasi website. Tahu nggak teman-teman, navigasi website ini itu sangat penting banget untuk meningkatkan user experience. Kita bahas sedikit tentang perusahaan raksasa ya. Saya suka banget sama Google, karena dengan Google hidup kita lebih mudah gitu ya, sebelum ada ChatGPT by the way. Nah, tapi apa sih yang bikin Google itu bisa besar? Apakah karena dia menjual produk yang bisa bikin kita sehat? Apakah dia menjual produk yang bisa bikin kita kaya? Tidak. Tapi yang bikin, kenapa Google lebih besar, lebih sering dipakai ketimbang Bing gitu? Balik lagi tadi nih, user experience-nya. Kenapa kita suka Google? Kenapa saya suka Google? Karena apapun yang kita cari di Google, dia kasih selalu relevan. Itu namanya user experience. Jadi kalau prinsip di di development itu ada namanya WYSIWYG, what you see, what you get. Jadi ini diterapin banget sama si Google-nya. Jadi bayangin teman-teman di zaman 2007, 2008 atau 2010-an lah ya, kita nge-Google apa, tampilnya apa gitu. Tapi sekarang coba cek, relevansinya bagus banget, dan itu kenapa orang suka Google gitu ya. Jadi user experience penting banget gitu ya. Nah, untuk di situ kita juga harus perhatikan penggunaan navigasinya, dan navigasi ini biasanya kan ada berbentuk menu, ada berbentuk link dan lain sebagainya gitu ya. Terus di sini tuh biasanya yang umum itu ada beberapa tipe-tipe menu teman-teman. Jadi ada namanya classic navigation, ini yang jadul banget lah gitu ya.
ada sticky menu. Nah, sticky menu ini biasanya kalau kita scroll websitenya ke bawah, headernya still di atas gitu, nggak jalan dia still aja di atas. Kayak web Lopokopi, kalau teman-teman perhatikan tuh pakai sticky menu. Terus ada hamburger menu ini kalau teman-teman buka website lewat handphone, di kanan itu biasanya ada list kayak burger gitu ya, itu hamburger menu, dan itu cocok biasa dipakai untuk tampilan di mobile. Kemudian ada drop down ini itu biasanya kita pakai kalau kita dalam website itu mau pakai sub menu gitu ya. Contohnya kita dalam produk itu mau kita kategorikan, anggaplah kayak Lopokopi gitu ya, produknya misal ada website gitu ya, terus kita mau kategorikan lagi ada website buat company profile, produk katalog, dan jadi biasanya kita bikin pakai drop down menu. Jadi saat kita arahkan mouse kita atau kita hover mouse kita ke navigasi tersebut, dia akan ada anaknya gitu ya. Kemudian ini satu lagi sidebar menu, ini juga cukup old school ya, ini sangat populer di tahun-tahun 2007 sampai 2010 lah, banyak banget sidebar menu. Tapi bukan berarti ini nggak bagus, cuma ini kan pengembangan ke sini juga makin banyak gitu ya. Tapi salah satu faktor kenapa sidebar menu ini jarang dipakai orang, balik lagi tadi ke user experience gitu ya, karena kurang enak lah di navigasi pakai sidebar menu gitu ya. Kecuali misal kita pakainya untuk e-commerce pakai sidebar menu masih works gitu. Tapi kalau untuk kompro kayaknya kurang gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang kita perhatikan dalam membuat website gitu ya. Kita harus bikin website itu sesimpel mungkin gitu ya. Simple itu bukan berarti nggak bagus ya, tapi kan bagus itu juga subjektif. Tapi kita harus perhatikan simplicity-nya. Artinya apa? Jangan karena kita pengen maksa biar keren gitu ya, kadang kita maksa harus ada animasi, padahal kita nggak butuh banget gitu ya. Itu juga ngurangin user experience by the way. Terus kita karena pengen keren-keren aja, kita tambahin pop-up anywhere gitu, itu juga mubazir gitu ya. Jadi dibikin simple aja biar usernya betah di websitenya. Kan goals dari kita bikin website itu adalah sebagai marketing tools, menyampaikan informasi. Tapi kalau umpamanya informasi yang kita sampaikan tidak sampai, ya websitenya jadi mubazir gitu ya. Kemudian konsistensinya, ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi estetika tadi, terutama dari color gradingnya nanti diperhatikan, color palette-nya. Jangan sampai nanti misal color palette-nya udah jelas, tiba-tiba ada warna-warna yang turunannya nggak sesuai dipakai, akhirnya bikin sakit mata lah ya, jadi ramai kayak pasar malam gitu. Terus juga konsistensi fontnya, tipografinya. Jadi kalau biasanya tuh idealnya kita bikin 2-3 tipografi aja gitu ya. Misal nanti kalau headingnya kita define, contohnya pakai Helvetica gitu ya, terus font body-nya kita mau pakai serif, jenis serif atau apa, tapi konsisten aja, jangan sampai di home-nya headingnya pakai Helvetica, bodinya serif gitu ya, terus di halaman lain headingnya pakai Roboto, ininya pakai Poppins gitu, jadi aneh banget gitu websitenya, gak konsisten gitu ya. Terus juga ini perhatikan mobile-nya, jadi banyak juga nih websitenya yang udah didesain di tampilan desktop bagus banget, tapi pas kita akses di mobile berantakan gitu. Jadi ini penting banget teman-teman, karena suka atau tidak 90% orang itu browsing pakai HP, jadi terutama produk-produk UMKM gitu ya. Jadi mobilenya itu penting banget, harus diperhatikan gitu. Oke, kemudian contextual navigation-nya itu tadi yang saya bilang, navigasi yang bukan ada di menu, kalau kita bilangnya di website itu di menunya. Jadi navigasi misal di halaman home-nya itu kita mau kasih link lagi ke, misal di dalam halaman home-nya ada menu ada section bahas produk, nanti ada link lagi mau kita arahin ke halaman lain gitu. Jadi itu juga harus jelas, linknya mungkin kita kasih warna biar orang tahu itu link, terus atau dikasih teks atau apapun, jadi button apapun, terus kita perhatikan biar visitornya aware kalau itu link yang bisa diklik gitu ya. Kemudian accessibility-nya, jadi ini juga penting banget untuk diperhatikan teman-teman. Oke.
Terus dalam bikin website, mungkin teman-teman yang sudah pernah bikin, ini udah common ya buat teman-teman yang belum pernah. Ini saya bahas sedikit. Dalam website itu ada beberapa jenis mode apa ya? Kita bilangnya konten lah ya. Konten itu macam-macam komponennya teman-teman. Ada teks. Teks ini biasanya yang bisa dibaca lah ya, yang bisa kita biasanya tuh bentuknya teks lah, baik itu misal dalam company profile, banyak teksnya segala macam, gitu. Terus ada visual, biasanya ini tuh ada gambar gitu ya, yang untuk bikin websitenya lebih hidup gitu ya. Kalau teks semua kan itu boring ya, kayak baca koran gitu ya. Jadi kita harus ada visual untuk biar lebih atraktif. Kemudian ada audio, biasanya juga di zaman dulu banyak banget yang pakai audio ini, tapi ini juga nice to have by the way, tergantung goals web teman-teman gitu ya. Kalau webnya buat podcast ya bagus ada audio komponennya gitu, tapi buat kompro audio komponen ini kayaknya nggak perlu gitu ya. Kemudian ada interaktif campaign ini bisa kita pakai kayak elemen-elemen yang bisa mempercantik websitenya gitu ya, dan juga ada accessibility-nya dan juga SEO-nya. SEO ini juga penting banget teman-teman, harus diperhatikan karena zaman sekarang ini sayang banget kalau website kita ada doang tapi tidak SEO friendly. Kenapa? Karena kalau kita kasih analogi, website ini itu adalah rumahnya toko kita secara online atau representasi perusahaan kita secara online. Tapi SEO ini adalah tools untuk bisa bikin toko kita rame. Salah satunya selain ngiklan gitu ya. Dan SEO ini juga harus kita perhatikan komponennya karena si Google itu nge-crawl website itu kalau websitenya memang bagus gitu. Bagus dalam artian dari infrastrukturnya, navigasinya, kontennya, speednya, dan lain sebagainya. Jadi makin bagus webnya, makin disukai orang webnya, makin betah lama orang di webnya, itu pengaruh juga untuk si robot Google menentukan ini website ini punya value yang bagus atau tidak gitu ya. Oke. Terus biasanya kalau berdasarkan fungsi komposisinya seperti ini teman-teman, yang sering terjadi request ke kami gitu ya. Biasanya kalau di company profile tuh ada about us-nya atau kompronya, ada biasanya ada services-nya, biasanya layanannya apa aja gitu ya, ada case study. Terus kalau teman-teman klien yang udah aware tentang SEO, kadang mereka minta dibikinin blognya, nambah-nambah traffic gitu ya. Kemudian ada contact form. Contact form ini juga di zaman dulu itu mostly kalau company profile itu, kalau perusahaan-perusahaan pengennya diarahinnya ke email gitu ya, saat once orang fill the form, terus nanti plus klik submit, datanya masuk ke email gitu ya, atau kalau diintegrasi CRM, dan masuk CRM gitu ya. Tapi zaman sekarang banyaknya pengennya formnya masuk ke WhatsApp gitu ya. Kemudian ada Maps, biasanya sih untuk ngasih tahu alamat kita itu, misal kantornya ada di mana, kalau umpamanya perusahaannya itu bisa divisit ya, jadi memudahkan orang juga menavigasi ke sana tanpa harus buka Google lagi, cari di Google gitu ya. Kemudian ada live chat. Live chat ini juga sedikit banyak ini juga ya opini ya, ada yang live chatnya cuma pakai WhatsApp, pengennya, ada juga beberapa yang pengen pakai fitur live chat yang tersedia gitu ya, kayak TAWK dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada produk katalog. Di produk katalog ini biasanya company profile website plus ada produk katalognya. Jadi nanti di situ ada list-list produk apa yang kita jual, bisa kita grouping by kategori gitu ya. Misal usahanya itu cupcakes, nanti bisa kita bikin kategori-kategorinya. Jadi saat orang klik kategori A, yang tampil kategori A dan lain sebagainya. And then saat orang klik salah satu produk, jadi bisa ada detail produknya dan di situ bisa dijelaskan, kita kasih misal foto-fotonya yang bisa di slide biar orang bisa lebih tahu kayak gimana sih tipe-tipe cupcake-nya gitu ya. Terus juga kalau umpamanya juga orang mau dibikin filter produk, misalnya mau filter berdasarkan kategori gitu bisa, terus juga mau di-compare satu dengan lain juga itu memungkinkan. Biasanya produk comparison ini ada juga yang bikin di produk katalog, misalnya
dia punya usaha tour and travel, tapi tidak pengen paymentnya itu ada di website. Jadi tapi dia pengen juga orang bisa compare di webnya tetap ada harga gitu ya, cuman nggak bisa transaksi, bisa tapi mereka pengen orang bisa compare nih, better mana sih misal tour ini atau tour ini gitu. Jadi tetap bisa kita lakukan di situ. Juga standarnya tetap biasanya produk katalog ini minta bikin kontak form juga biar orang memudahkan inquiry just in case informasi yang di website dirasa kurang, jadi ada wadah untuk bertanya gitu ya, baik secara profesional melalui kontak form email atau juga melalui live chat. Dan yang terakhir ada e-commerce, nih teman-teman juga pasti udah tahu, ini juga selain produk katalog tadi yang saya bilang, bedanya ada dia ada card-nya gitu, jadi kita bisa masukkan ke rancang belanja, kayak experience belanja online aja di marketplace gitu ya, cuman kalau ini kan di khusus produk kita aja, dan ada checkout form-nya, dan juga bisa kita pakai payment gateway, dan anyway zaman sekarang sudah banyak banget opsi payment gateway, gak kayak zaman dulu gitu ya, zaman dulu salah satu di Indo cuma satu doang opsinya, terbatas banget, sekarang banyak banget gitu ya, jadi makin mudah apapun kita pengen punya e-commerce dengan budget yang terjangkau gitu. Dan juga biasanya pengen ada juga live chat buat customer service gitu. Oke, ini beberapa saya kasih contoh salah satu website yang company profile. Ini saya tunjukin ke teman-teman. Di sini bisa kita lihat desainnya simple banget, tapi enak dilihat gitu. Dan juga warnanya bisa teman-teman lihat. Tipografinya itu bagus banget gitu. Kita beda sedikit, nah bisa teman-teman lihat nih, desainnya clean, juga navigasinya bagus, konsisten, dan juga tata letaknya juga diperhatikan dengan baik, dan tipografinya juga sesuai dan konsisten, dan anyway, dan sudah mobile friendly gitu ya. Oke, dan ini saya kasih contoh satu lagi buat e-commerce atau produk katalog. Dan di sini bisa kita lihat teman-teman juga sama, desainnya clean banget, tidak banyak, nggak rame gitu ya, clean, tapi bisa lihat teman-teman di responsifnya aja secara experience bagus banget, kita bisa baik kategorinya bisa tetap terbaca tapi nggak ganggu mata gitu ya, desainnya juga clean, dan bisa lihat nih teman-teman nih, dia fokus banget sama user experience. Saat kita lihat satu produk, kita bisa lihat tuh dari tampilan atas, bawah, dan lain sebagainya, jadi memudahkan orang. Umpamanya kita punya produk baju, kita bisa bikin dari berbagai, ada beberapa warna, bisa kita bikin sini tuh langsung kelihatan perbandingannya gitu. Oke. Kemudian ini penting juga teman-teman, tadi saya bilang harus diperhatikan setelah kita bikin websitenya udah bagus, udah estetik, kontennya bagus, desainnya bagus, tapi kita juga harus pastikan website kita tuh searchable. Artinya apa sih? Website kita searchable, setidaknya saat orang cari brand kita, sederhananya ya, saat orang cari misal brand Bapak itu PT ABC gitu, atau Cupcake ABC gitu. Jadi saat orang cari Cupcake ABC, bukan tetangga sebelah yang tampil di website, di halaman Google gitu, tapi brand Bapak gitu. Jadi bayangin berapa loss opportunity kita saat kita tidak keep keyword tersebut gitu. Padahal itu brand kita loh. Kita belum ngomongin keyword-keyword yang punya purchase intent gitu, misal atau toko cupcake terdekat atau apapun belum seperti, tapi basi brand kita aja kita udah loss banget di akuisisi orang gitu ya. Karena kan banyak juga nih yang brandnya mirip-mirip, jadi kita harus save dari sekarang gitu. Nah, apa aja sih yang harus kita perhatikan biar webnya searchable? Jadi kita harus pertama itu speed. Jadi algoritma si Google itu biarpun dari tahun ke tahun algoritmanya berubah ya teman-teman ya, ada adjustment, ada penyesuaian, tapi paling penting itu selalu mereka mengedepankan user experience. Jadi nggak usah terlalu pusing mikirin teknis banget dulu tentang SEO, pikirin dulu user experience-nya. Nyaman nggak orang di website gua gitu ya, nyaman nggak orang saat website ini. Kalau saat kalian coba aja teman-teman, kalau kalian mengunjungi sebuah website, terus websitenya itu kalian udah mau belanja gitu, tapi websitenya lama banget gitu ya diaksesnya, pasti kalian leave. Dan itu juga buat business owner udah berapa opportunity kita yang lost gitu ya. Jadi speed ini penting banget. Dan balik lagi kita bilang tadi, algoritmanya Google itu berpikirnya kayak manusia gitu. Jadi
makin suka orang sama website kita, Google juga makin suka. Sederhananya seperti itu. Kemudian juga kita perlu ada namanya teknik generate sitemap. Jadi biasanya kalau kita pakai CMS WordPress, biasanya sudah tersedia dari beberapa plugin. Sitemap ini harus kita bikin. Ini adalah yang nanti dipakai si Google untuk ngebaca data-data di website kita. Jadi kita submit, daftarkan ke Google gitu ya, dan kita bikin juga kita daftarkan website kita ini ke Google Search Console. Kita klaim gitu ya, bukan daftar ya bahasa sederhana, kita klaim. Jadi biar kita bisa dapat datanya juga nanti insight-nya, berapa sih yang ngunjungin, berapa sih ini segala macam gitu ya, dan juga untuk kita bisa nganalisa sudah sebagus apa sih website kita di Google gitu. Karena nanti kalau di Google Search Console teman-teman, kita bisa lihat masalah-masalah teknis yang ada di website kita. Dan juga itu sama, kalau teman-teman tidak mengerti ya tinggal cari aja jasa SEO-nya gitu ya. Nanti akan dibantuin untuk teknisnya gitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, sekarang itu mungkin di zaman dulu kalau teman-teman familiar Google Analytics, saya lupa bulan berapa, tapi di tahun ini tuh yang universal itu sudah end of support teman-teman. Jadi sekarang kalau semuanya sekarang tuh di GA4. Jadi secara tampilan lebih mudah dipahami. Kalau di zaman yang universal itu banyak banget metrik-metrik yang kayaknya penting nggak penting untuk kita gitu ya, tapi ramai banget gitu. Tapi sekarang UI-nya lebih simple, lebih to the point, dan lebih punya enak lah buat kita sebagai marketer atau business owner untuk menganalisa webnya lebih to the point gitu ya. Terus juga biarpun kita nggak ngiklan gitu ya, saya selalu saranin untuk kita pasang conversion tracking di website kita gitu. Kenapa? Karena biar kita tahu nih konten mana sih yang drive yang bikin kita banyak dapat chat gitu ya. Artikel mana sih misal yang bikin kita banyak dapat leads dan lain sebagainya. Jadi harus kita ukur gitu. Karena kalau kita nggak ukur, jadi nanti kita sering berpikir gini nih, terutama business owner, apa sih gunanya gue punya website, gue bayar doang tiap tahun, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kenapa bisnisnya tumbuh gitu kan? Karena memang masih banyak hipotesa. Jadi ini mah banyak nih karena gue banyak event, ini mah karena gue aktif di sosmed. Tapi kalau kita nggak ukur, kita nggak tahu gitu ya. Kita jadinya hipotesa aja terus gitu. Kayaknya dari sini deh gitu. Anyway, dengan Google Analytics ini teman-teman bisa baca data dari manapun, mau teman-teman campaign di Meta Ads, di TikTok, di Google Ads, atau apapun nanti yang serba digital ini, kalian bisa ukur berapa yang ngunjungin dari mana, berapa yang dapat leads dari mana paling banyak, itu bisa kalian analisa semuanya. Jadi ini penting banget. Jadi saya sangat saranin once websitenya sudah selesai, udah ready to publish, dan sudah ready to index sama Google, langsung pasang analytics dan juga conversion tracking. Karena kalau ini nggak ada, sayang aja teman-teman, ya kan? Data ini kan penting banget nih buat keputusan bisnis lah ya. Jadi bisa kita ngambil insight dari sana gitu ya. Oke. Kemudian ini nih, biasanya tampilan sederhana seperti ini teman-teman. Dari GA4 itu, bisa nih kita screenshot dari salah satu website Lopokopi gitu lah ya. Bisa teman-teman lihat, ini bisa kita lihat nih berapa usernya, berapa yang mengunjungi website itu, terus berapa dari total usernya, berapa nih user gitu ya, berapa rasio growth-nya, dan juga event-nya itu yang tadi conversion. By the way, conversion di Google Analytics itu atau di GA4 itu udah ganti nama jadi key events gitu ya. Jadi nanti teman-teman jangan kaget yang mungkin masih di universal, sekarang namanya udah key event. Dan nanti key event ini juga teman-teman bisa breakdown di GA4-nya. Key event apa sih yang kalian install? Misal ada yang kita mengukur yang klik tombol WhatsApp gitu ya. Kita mengukur yang buka halaman tertentu, kita mengukur berapa yang isi contact form dan lain sebagainya. Semua bisa kita lihat di sana dengan jelas. Dan kita bisa lihat trennya dari day to day, month to month, bisa kita compare graph-nya gitu ya. Dan juga kita bisa cek
sistemnya apa, keywordnya apa sih yang drive conversion tersebut, dan juga halaman mana yang paling banyak drive conversion tersebut, dari kota mana, device mana, banyak banget. Jadi itu insightful banget, apalagi buat teman-teman business owner. Jadi kita start small dengan seperti ini, teman-teman pasti nanti ngerasakan impact-nya gimana tumbuh itu lewat digital. Tapi untuk tumbuh lewat digital, kita harus start from data. Tanpa data, kita akan selalu jalan campaign dengan hipotesa. Jadi contohnya gini nih, banyak ya, TikTok rame, iklan TikTok deh gitu. Instagram rame, iklan Instagram deh gitu. Jadi semuanya based on hipotesa gitu. Tapi nggak pernah dianalisa customer gue ada di mana ya gitu. Atau mungkin kalau kita ada banyak marketing activity, let's say kita jalan aja semua hajar gitu di awal, tapi kan nggak pernah kita analisa channel mana sih yang drive conversion gitu ya, channel mana sih yang lebih cost efficient dan lain sebagainya. Jadi penting banget teman-teman untuk kita analisa data dari website tersebut ya. Kemudian mungkin ini slide terakhir dari saya sebelum kita masuk Q&A. Jadi kita bisa bilang pro tips lah ya. Jadi ini saya summary dalam satu ini ya gitu. Jadi kalau kita mau bikin website yang bagus, yang menarik gitu ya. Kalau bagus itu subjektif banget ya, yang menarik dan layak lah gitu ya. Kita harus perhatikan gambarnya, jangan pakai gambar yang low res gitu ya. Selalu pilih yang high res. Tapi high res pun size-nya jangan gede-gede gitu ya. Nanti pilih high res-nya satu file image aja 2 giga gitu ya, hostingnya storage-nya 5 giga ya, meninggal websitenya gitu ya. Jadi ada tekniknya nanti, banyak kok plugin-pluginnya bisa reduce itu, atau di reduce online, atau kita edit di Photoshop, save for web gitu, dan lain sebagainya. Yang penting usahakan, tergantung size-nya lah ya, kalau umpamanya size gambarnya cuma 500 pixel kali 500 pixel, terus size-nya udah 2 giga, yaitu melanggar hukum sih dibilang ya, kata kasarnya. Tapi kalau 500 pixel itu setidaknya idealnya size-nya harus cuma 150 kilobyte gitu ya. Atau nanti HP kita pakai extension .wp namanya, itu bisa kita reduce filenya lebih kecil lagi. Dan bisa kita bikin website kita mengoptimize loading website kita gitu ya. Terus juga bikin navigasi yang simple, jangan aneh-aneh gitu ya. Jangan karena cuman pengen keren atau pengen beda gitu ya. Terutama yang pengen beda ini nih, kenapa harus beda gitu ya, goalnya buat beda apa sih gitu ya maksudnya. Jadi terlalu perhatikan simplification-nya. Juga jangan lupa dioptimasi untuk mobile, karena mostly orang cari apapun lewat mobile gitu ya, terutama teman-teman UMKM yang jualan produk langsung ke end user. Perhatikan mobilenya, baik kalian jual produk atau jasa, kalau kalian itu target audiensnya end user gitu ya, bukan B2B, perhatikan banget mobilenya, karena 90% itu orang pasti nge-google-nya lewat mobile. Gitu. Juga loadingnya diperhatikan, karena makin lama loading teman-teman sebagai business owner, makin banyak juga opportunity yang loss gitu ya. Nah, apa sih ruginya investor per yang mendingan di awal ketimbang kita anggaplah ya 1 juta, nambah 1 juta lagi gitu di awal, ketimbang kita loss opportunity-nya puluhan juta setiap tahun gitu, nggak worth it lah ya gitu ya. Terus juga trust signalnya dipasang di websitenya gitu. Misal kalau kita ada case study gitu, ada review-review pelanggan, testimoni dan lain sebagainya, masukin di website, itu akan nambah value dari website teman-teman, seperti itu. Oke, paling itu dari saya teman-teman. Mungkin saya balikin ke Mbak Vanka ya sebagai panelis, mungkin untuk sesi Q&A ya, Mbak Vanka ya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Fahmi untuk pemaparan materinya. Ya. Iya. Ya sambil minum ya, haus ya, ternyata ya. Silakan Mas. Oke, sebentar. Oke, aku izin share screen juga ya Mas. Boleh. Nah, di kolom Q&A yang di Zoom nih Mas, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi aku coba bantu bacakan lagi. Bentar, ini bisa dibuka. Wait. Oke, mungkin begini aja tampilannya ya. Aku nggak share screen.
Oke, Boleh lah. Gimana nyamannya aja, Mbak? oke, mantap. Oke, Mas, di sini ada pertanyaan dari Kak Angel ya. Aku izin bacakan. Boleh. Selamat malam Kak Pami, mau nanya mengenai soal website. Di zaman Mm-mm. sekarang kan teknologi semakin canggih dan untuk website juga sudah banyak banget nih yang menguasai baik dari perkuliahan sampai ke pekerjaan gitu. Nah, Mm-mm. pertanyaannya bagaimana sih cara bedain website yang real dan website yang palsu atau hacking website gitu ya Mas ya. Jadi yang dibuat Mm. sama hacker gitu. Soalnya banyak banget sekarang orang-orang random ngirimin website di sosial media by chat gitu. Nah, ini mungkin Mm-mm. keluhan juga ya untuk orang-orang yang masih awam gitu. Mungkin Mas Pami, dari Mas Pami ada tips gitu membedakan mana sih sebenarnya yang website profesional atau real website sama website yang dibuat oleh para hacker gitu untuk Mm. kebutuhan yang negatif lah. Silakan Oke. Mas. Oke. Ini tergantung dari jenis ininya ya, dari jenis apa namanya, hacknya ya. Biasanya kan yang banyak website scam itu yang berhubungan sama finance ya, gitu ya. Misal website tentang perbankan ataupun nanti tentang yang ada transaksi lah, misal gitu ya. Tapi kalau biasanya cuma kompro doang sih, saya jarang ya nemuin yang ada scam ya. Tapi maksudnya tuh, tapi kalau umpamanya kayak produknya tuh nawar-nawarin investasi atau lain sebagainya tuh itu cukup ada. Tapi saran saya sih ngeceknya tuh sederhana aja nih. Apa namanya? Sebentar nih. Sederhananya cek aja nih, bisa kita pakai lihat dari kontennya gitu ya. Kalau kontennya itu memang kayak aneh-aneh ya di skip aja gitu. Terus juga bisa dari desainnya juga bisa kelihatan sih. Kalau umpamanya itu dia penyedia jasanya dari Indo, em, bisa kita cek dari review gitu ya. Misal contohnya, anggaplah kita ambil yang sederhana ya. Misal servis AC rumah gitu ya. Mungkin semua orang bisa bikin gitu ya. Tadi misal nih yang nggak kredibel ini juga agak subjektif soalnya. Tapi kalau umpamanya misal mau takut ditipu ya bisa cek validasinya lewat cek dong, cek sosial medianya aktif apa enggak gitu ya. Cek reviewnya di Maps dan lain sebagainya. Gitu sih paling ya Mbak ya. Tapi kalau untuk lebih detailnya biasanya dari tampilan juga sudah kelihatan gitu ya. Ini web scam apa atau tidak. Terus nanti ada link-link yang menjebak. Biasanya apakah linknya perginya ke situs judi online atau lain sebagainya. Biasanya tuh ada sisip-sisipannya seperti itu. Atau kita setiap klik tombolnya itu ada pop-up gitu ya. Biasanya itu websitenya scam gitu. Gitu sih paling ya. Oke, thank you Mas Pami. Semoga menjawab ya Kak Angel dan teman-teman lebih hati-hati lagi, jangan asal klik link pokoknya. Ya, betul-betul. Oke, nah next question dari Kak Willis Yuda. Oke, pertanyaannya bagaimana sih cara mengetahui batasan web design yang bagus antara customer dengan idealisme diri? Mungkin ada perbedaan ya Mas. Mungkin dari Mas Pami. Batasan ya. Ini agak susah pertanyaan ini Mbak Vanka nih. Batasan sama idealis ya. Tricky ya. Idealis nih. Jadi gini Mbak, seperti Mbak siapa Mas tadi ya? Mas siapa tadi? Betul, Mas Willis. Mas Willis. Oke. Gini, idealisme itu kan adalah ego lah ya, kalau kita bilang ya, sederhananya ego kita. Saya pun pernah idealis gitu ya. Biasanya kita baru ngerti sesuatu, kita idealismenya tinggi, harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi kalau kita ngomongin bagus atau tidak, balik tadi saya bilang subjektif, tapi kita lihat itu kita jadi apa dulu nih. Kalau kita sebagai web designer, ya kita harus customer oriented gitu. Customer oriented dan juga kita lihat secara fungsi dari tujuan dari websitenya gitu ya. Tadi saya bilang ternyata webnya cuma company profile gitu ya. Usahanya itu misal jasa servis AC gitu. Terus kita bikin banyak pop up, animasi-animasi kan nggak relevan gitu ya. Jadi untuk mengetahui batasannya itu kita selalu balik ke fundamental. Ini websitenya tujuannya apa? Yang akses siapa? Yang baca siapa gitu ya. Kadang nih misal target audience kita adalah generasi boomers misal, tapi kita bikin webnya canggih banget gitu, navigasinya macam-macam. Ya itulah idealisnya harus kita
kita bunuh gitu. Kita cuma pengen muasin ego kita, tapi ternyata webnya udah bagus banget nih. Tapi kita ngerasa kok dikomplain mulu sama bos gua ya gitu. Karena nggak sesuai target pasar gitu. Websitenya target pasarnya buat boomers, bikin navigasinya jelimet gitu ya. Pasti nggak cocok gitu sih Mas. Mas gitu ya. Semoga membantu jawabnya. Thank you Mas Fahmi, Gitu. semoga menjawab Ya. ya Mas Willy. Oke, next kita ke pertanyaan dari Kak Muhammad Nur Salam. Izin bertanya Kak, tadi kata Kak Fahmi untuk membuat website itu nggak perlu ribet-ribet, harus pakai Betul. bahasa ini itu gitu, mungkin PHP atau sebagainya. Ada Ya, nggak ya. sih yang direkomendasiin sama Mas Fahmi untuk membuat website selain pakai coding dan selain pakai WordPress di lopokopi.co? Di lopokopi.co ya. Kita pun di lopokopi.co itu tadi selalu kita bilang, Mas, kita itu mulai dari goals. Webnya ini mau jadi apa gitu ya. Kalau umpamanya webnya buat jadi company profile dan cuman asal ada aja, ya ngapain kita invest mahal-mahal di coding gitu ya. Anyway, untuk bikin web yang pakai coding atau yang pakai Laravel atau segala macam, investasinya gede loh ya. Kita harus mikirin security-nya, dan ngapain kita pusing mikirin security sejelimet itu sementara WordPress sudah provide misalnya. Ya kita pakai aja kan. Kalau umpamanya nggak puas dengan fitur-fitur yang gratis, ada plugin premium, tinggal invest aja sedikit lagi. Tetap lebih worth it ketimbang kita harus, ya teman-teman bayangin aja, misal kalau kalian business owner nge-hire web developer atau orang back end dengan ekspektasi canggih bikin WordPress, gajinya udah berapa sebulan gitu ya, dan proyeknya berapa lama, berapa cost-nya gitu. Jadi balik lagi, kalian mau kemana sih gitu ya. Jadi kalau saran saya sih, kalau kita ngomongin yang bagus apa, saya selalu bilang benchmarknya cari yang community-nya paling banyak. Karena kalau community-nya paling banyak, udah pasti resource-nya juga banyak dong, ya kan? Misal nih, kan CMS juga banyak gitu ya. Ada WordPress, misal ada Drupal. Drupal kan old school banget ya. Terus ada juga misal, apalagi ya, ada misal pakai Wix atau apapun. Jadi banyak banget nih, tapi cari juga nih yang sesuai kebutuhan kita, dan saya selalu rekomen cari yang komunitasnya paling banyak, karena kalau komunitasnya paling banyak, apalagi ini sifatnya open source ya, kalau komunitasnya gede, otomatis juga opsinya mulai dari supportnya, terus apa namanya, tutorialnya dan lain sebagainya pasti lebih banyak ketimbang yang apa namanya, ketimbang yang kecil gitu sih paling Mas ya. Oke, thank you Mas Fahmi. Di sini juga ada dari Kak Heri nih, katanya saya biasa pakai Joomla Pak gitu. Joomla, iya nih, sama nih, jadul banget ya. Joomla itu juga kalau ada yang masih pakai Joomla keren sih ya, tapi Joomla itu jauh lebih susah loh ketimbang CMS lain gitu ya. Oke, mantap. Joomla juga lumayan, ya canggih itu pakai Joomla. Oke, terima kasih Mas Fahmi untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Muhammad. Ya. Next kita ke pertanyaan dari Kak Ayu Ramadia. Halo Kak Ayu. Disebutkan kalau layout website yang ditampilkan di PC harus mudah dilihat dan digunakan ketika ditampilkan di HP atau smartphone. Jadi apakah kita harus menyediakan dua layout desain yang berbeda? Bagaimana Mas Fahmi? Oh enggak, jadi artinya itu bukan disediakan dua desain yang berbeda, tapi artinya itu kan sekarang itu kalau umpamanya kita pakai CMS gitu ya, atau kita pakai, tergantung sih bikinnya dari mana. Anggaplah kita pakai CMS WordPress. Jadi kalau pakai CMS itu kita bisa adjust by the way, untuk misal nggak tanpa ngerubah si tampilan desktopnya, tapi kita sesuaikan di mobilenya biar lebih enak dibaca gitu ya. Misal di tampilan tadi di desktop itu, anggaplah kita bilang section di servicesnya ke kanannya 3 kolom, 4 row ke bawah gitu ya. Tapi kan kalau itu kita tampilkan di mobile jadi panjang kan gitu ya. Jadi kita harus adjust. Adjustnya pun nanti ada kok banyak banget tutorialnya, cari aja di YouTube atau mana. Itu bisa di-adjust. Jadi misal kalau kita di mobile kita ganti jadi slider misal gitu ya, jadi carousel, itu jadi lebih enak dibaca gitu. Atau misal nanti gambarnya itu kalau di desktop yang tadi misal ada galeri juga ditumpuk jadi panjang di handphone, kita bisa bikin jadi carousel kayak gitu sih paling ya.
toolsnya ada. Kalau nanti teman-teman, tergantung teman-teman pakai apa. Kalau umpamanya di coding sendiri ya lebih effort lagi gitu sih paling. Oke, thank you Mas Fahmi dan semoga Ya. menjawab Kak Ayu. Next-nya ini pertanyaan dari Kak Anonymous. Ini masih relate dengan ini ya Mas, trust pelanggan ya. Jadi di sini Kak Anonymous tanya, selain iklan, apa aja sih strategi yang diperlukan atau yang bisa dilakukan untuk dapetin pelanggan dari website gitu? Selain apa tadi Mbak? Selain apa? Selain iklan. Selain iklan ya? Selain iklan. Mas Ya. Anonymous ya? Ya, betul. Wede, kini anak senja nih. Oke. Untuk dapatin pelanggan dari web lah ya, berarti ya. Betul, Jadi betul. selain iklan itu, terutama yang paling harus kita yang paling worth it lah kita bilang ya. Kalau aku bilang paling murah kan enggak ya. Yang paling worth it itu kita SEO sih, kalau menurut saya sih. Karena kenapa? Kalau SEO ini long term ya. Jadi konsepnya itu kayak bertani, kita invest sekarang, panennya berkali-kali gitu. Enak banget ya. Nanamnya sekali doang gitu ya. Tapi kita cuma perlu mupuk-mupuk aja gitu secara kerja, mau pupuk lagi, benerin lagi tipis-tipis, nggak kayak ngiklan. Kalau one saldonya hilang, visibility-nya langsung nggak ada gitu ya. Iklan saldo habis, reach nggak ada. Tapi kalau kita invest di SEO, kita bisa nge-reduce cost marketing. Signifikan sih mungkin enggak, tapi untuk long term itu worth it banget. Kita bisa bilang idealnya sebuah perusahaan makin tahun targetnya makin gede dong. Tapi kan tidak ideal juga saat target salesnya naik, cost marketingnya juga naik gitu ya. Gitu. Jadi itu kenapa SEO ini sangat worth it banget. Tapi kalau dibilang murah, saya nggak bilang murah ya, karena juga bikin SEO invest di SEO juga tetap ada harganya gitu ya teman-teman. Tapi lebih worth it lah ketimbang kita selalu cuman pakai satu channel di ads doang gitu ya. Misalnya kita punya budget 100 juta gitu ya, 50 juta di Meta, 50 di Google ya. Menurut saya sayang sih gitu ya. Harus ada juga dong strategi long term-nya gitu. SEO worth it banget gitu. Itu sih paling, Mbak. Oke, thank you Mas Fahmi. Semoga menjawab. Thank you. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari aku Mas Fahmi. Nanti Mas Fahmi boleh pilih satu pertanyaan lagi ya, yang mungkin menarik tapi cepat aku. Oke. Ini dari Kak Evan Stefanus Chandra. Selamat malam Kak Fahmi, bisa kasih tips nggak sih buat kita yang developer nih atau sebagai developer yang mau bikin website untuk pemilihan warnanya gimana Kak Fahmi? Karena kadang-kadang bingung nih gitu untuk pemilihan warnanya sendiri. Mungkin dari Mas Fahmi ada tipsnya mungkin, silakan. Oke. Menarik nih, setuju nih. Tadi selain tipografi, warna juga agak tricky ya. Biasanya kalau dari kita sebelum kita ngerjain websitenya, kita itu minta ke kliennya ada nggak nih brand guideline-nya gitu ya. Biasanya di brand guideline itu sudah ada do and don'ts-nya, color palette-nya seperti apa. Tapi kan challenge-nya adalah tidak semua brand itu sudah ada. Terutama misalnya UMKM boro-boro mikirin branding ya, gitu ya. Jadi tipsnya sederhana, biasanya kita turunin dari logo, gitu ya. Jadi kalau misal logonya itu tinggal kita ekstrak aja nih, misal color palette-nya ada apa aja sih, tinggal kita mix and match aja, gitu. Jadi misal contohnya, tapi kita harus mikirin dari segi estetika juga ya. Misal color palette-nya itu warnanya merah, hitam, sama biru gitu ya. Tapi kita harus mikirin juga jangan dipakai heading-nya jadi merah gitu kan, jadi nyala banget gitu kan. Kan kita bisa lebih warna yang lebih soft, yang nggak bikin sakit mata gitu. Misal kita pakai yang blue-nya, yang birunya jadi heading gitu kan. Terus nanti hitamnya jadi font body, misal merahnya kita jadi button gitu. Itu kan lebih tetap enak dilihat. Tapi kalau kita balik, misal font body-nya kita kasih warna merah gitu ya. Terus buttonnya kita kasih warna biru, jadi rame banget sih. Itu nanti orang rasanya ini web scam sih kayaknya gitu. Jadi dari logo biasanya kita turunin ya. Gitu. Oke, mantap. Thank you Mas Fahmi. Semoga menjawab ya Kak Evan. Oke, mungkin aku kasih waktu Mas Fahmi untuk pilih satu pertanyaan terakhir ya Mas, yang mau Mas Fahmi jawab nih dari sesi malam ini. Masih ada ya?
Banyak juga ya. Masih sebenarnya masih banyak Mas, cuman karena keterbatasan waktu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman tertarik, kita bisa bikin event apa gitu ya Mas ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Ayo dong, Mbak Panka. Oke, boleh Mas satu Oke. pertanyaan terakhir yang mungkin Boleh, boleh. menarik gitu pertanyaannya. Oke. Ramai juga ya, 60 orang ya. Thank you teman-teman. Canggih ini. Mantap walaupun malam-malam ya Mas. Iya, bener. Semangatnya bagus banget. Jadi hilang deh capeknya gue nih. Oke, mungkin sambil nunggu Mas Fahmi, aku izin mention lagi ya Mas terkait SEO Con. Jadi Mas Fahmi kita pilih-pilih dulu aja. Aku ini Boleh. share screen sebentar teman-teman. Oke. Oke, nah teman-teman sambil Mas Fahmi pilih satu pertanyaan terakhir yang akan dijawab pada sesi Q&A malam hari ini. Aku mau remind lagi nih teman-teman, jadi nanti di tanggal 16 Juli mendatang itu akan ada event SEO Con Jakarta 2024 atau SEO Conference Jakarta 2024 bertepat di Kota Kasablanka, Jakarta. Nah, topiknya sendiri nanti akan membahas tentang SEO tentunya dengan topik Future Proof Your Marketing Strategy. Nah, nanti ada siapa aja sih yang akan menjadi pembicara atau yang akan sharing di acara SEO Con Jakarta 2024 ini. Nanti di sana akan ada Ilai dari produk lead SEO expert, lalu ada Mas Ilman Akbar juga, founder dari dailyseo.id, lalu ada Pak Ryan Kristo juga, founder dan CEO dari Tofidev, ada Kak Steven Sebastian, dan ada Kak Arif Ilham Atman juga. Nah, khusus buat teman-teman sahabat Deotox yang hari ini hadir dan join di webinar pada malam hari ini, teman-teman bisa mendapatkan penawaran spesial, tentunya dengan harga yang spesial juga. Teman-teman bisa langsung aja kunjungi link yang di-share tim Deotox di kolom chat. Nah, untuk penawaran ini terbatas ya teman-teman, jadi siapa cepat dia dapat, jangan sampai kelewatan penawaran spesial ini. So, kalau misalkan teman-teman join nanti ketemu sama tim Deotox, tim Develop di acara SEO Con-nya. Promonya buy one get one ya, by the way teman-teman, jadi langsung diceki aja linknya. Oke, Mas Fahmi apakah sudah dapat pertanyaannya? Sebentar Mbak. Oke. Paling yang ini ya. Sebentar ya Mbak. Tadi ada skip. Aman Mas. Oke. Paling ini sih Mbak nih, kita yang ini nih, Anonymous attendee. Pertanyaannya ini udah belum tadi ya? Udah belum tadi Mbak yang searchable? Oh belum. Aku belum ya? Boleh, yang itu kali ya. Oke. Boleh. Oke, pertanyaannya, apakah untuk membuat website searchable mengikuti ketentuan yang disampaikan harus berbayar? Silakan Mas. Oke, gini Mas Mbak Anonymous ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin si SEO ini kan istilahnya untuk bikin web kita searchable ini kan fungsinya nanti adalah sebagai marketing tools gitu ya. Saat makin bagus visibilitas kita di online, makin besar opportunity kita untuk dapat pelanggan gitu ya. Terus kalau ngomongin harus bayar, ya tergantung gitu ya. Kalau Masnya bisa ya nggak harus bayar. Kalau umpamanya pun bisa dan channelnya makin banyak, Masnya juga harus bayar orang gitu ya. Hire misal orang SEO spesialis, orang bikin content writer gitu dan lain sebagainya. Terus kalau umpamanya yang dimaksud di sini adalah yang searchable itu tidak harus berbayar, saya takut salah ini ya, salah persepsi. Apakah itu harus ngiklan gitu? Enggak, karena ini tuh kita memang kayak teknik sederhana gimana bikin website kita ini disukain sama Google. Jadi itu banyak banget variabelnya.
yang lebih penting tadi saya bilang tingkatin user experience-nya dan juga bikin konten-konten yang punya value. Jadi semakin banyak konten punya value, tapi dengan catatan harus tetap relevan dengan bisnisnya teman-teman gitu ya. Jangan sampai nanti kita bisnisnya itu jasa wedding gitu ya. Tiba-tiba konten kita seputar berita politik ya kan, nggak nyambung ya. Apa value-nya kita dapat traffic 1.000 per bulan, tapi bahasnya politik gitu, nggak nyambung. Seperti itu sih paling ya, Mbak Vanka. Oke, thank you Mas Fahmi dan semoga menjawab ya Kak Ya, Anonimus. ya. Oke, teman-teman mungkin untuk sesi Q&A pada malam hari ini segini dulu teman-teman. Mohon maaf, masih ada beberapa pertanyaan, masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih detail tentang pembuatan website sampai ke marketing strateginya ya, itu teman-teman bisa konsultasi dengan lopokopi.co. Dan kebetulan juga Lopokopi juga menyediakan beberapa layanan tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet ngatur strategi dan lain sebagainya. Nanti tim lopokopi.co yang akan handle gitu dengan tentunya dengan budget yang teman-teman punya, nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya. Oke. Ya, ya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu link website, Instagram, LinkedIn, dan TikToknya lopokopi.co, nanti akan dibantu share tim Talks di kolom chat, jadi teman-teman bisa langsung ceki-ceki aja linknya. Follow ya. Follow ya kakak. Oke, nah sebagai penutup nih Mas Fahmi, boleh nggak sih kasih closing statement ke sahabat Talks pada malam hari ini? Silakan Mas. Apa namanya? Mungkin saya bikin 2 ya, karena tadi audiensnya kan ada misal kita bilang freelancer mungkinnya atau designer, ada juga business owner. Mungkin buat freelancer sih saya ngomongnya satu aja, idealisnya dikurangin, ganti fokusnya harus customer oriented gitu ya. Jadi tujuan kita kan bukan bikin muasin ego kita, tapi tujuan kita adalah bikin customer kita happy gitu ya. Kalau customer happy pasti repeat order gitu ya. Simple. Kemudian untuk buat business owner, invest digital itu sebenarnya jangan selalu ngomongin mahal gitu, tapi lihat dalam long term. Kita ngomong sederhana gini ya, bayangin kalau kita bikin ganti website tiap tahun, kapan jualannya, ya kan? Masa kerjanya bikin website mulu gitu ya. Gitu sih paling Mbak Vanka. Jadi jangan pelit, berhitung boleh, tapi jangan pelit. Gitu aja Mbak Vanka. Terima kasih. Okay. Kita juga harus aware ya Mas sama digital ya. Yes, itu penting banget karena di zaman yang serba digital ini, kalau kita nggak hadir ya orang ke tetangga sebelah gitu, toko sebelah gitu ya. Oke. Nah daripada nanti teman-teman ribet-ribet ya, mungkin teman-teman bisa ke lopokopi.co nanti bisa konsultasi nih, karena betul. Jasa layanan juga ya Mas di Lopokopi yang teman-teman bisa gunakan lah. Konsultasi gratis. Nah, konsultasi gratis. Jadi tunggu apa lagi? Konsultasinya sama saya langsung, boleh. Silakan. Mantap. Silakan langsung sama foundernya loh guys. Kontaknya. Tuh. Jadi jangan sia-siakan ya kesempatan ini ya teman-teman ya. Betul. Oke. Mungkin tadi yang di-share sama Mas Fahmi itu seputar ininya aja sih. Maksudnya basicnya kalau misalkan teman-teman nggak mau pusing-pusing ya pokoknya langsung aja deh teman-teman, karena sekarang udah mudah kok teman-teman bisa dapetin langsung gitu layanan-layanan yang ada dari agensi-agensi yang ada gitu di Jakarta. Ya, betul. Oke, paling itu aja teman-teman dari webinar pada malam hari ini dengan Mas Fahmi selaku CEO dan founder dari lopokopi.co. So, thank you banget Mas Fahmi dan tim Lopokopi menyempatkan waktu untuk sharing-sharing. Mungkin ditunggu ya next webinarnya atau seminar offline ya kali ya Mas ya, yang bisa kita adakan bersama, mungkin khusus untuk teman-teman UMKM. Jadi mungkin bisa stay tune aja terus di sosial media Dewa Web, Dewa Talks, dan lopokopi.co. Oke, betul sekali. Terima kasih. Kita ada kejutan nanti harusnya ya. Siap. Terima kasih. Siap. Sehat-sehat selalu ya Mas Fahmi. Ya, thank you Mbak Vanka. Thank you teman-teman yang di Zoom dan juga di YouTube. Saya izin pamit ya. Selamat malam. Oke, teman-teman, aku izin lanjut ya. Oke, aku lanjut.
eh Oke, mungkin ini dulu ya. Tadi sempat aku remind juga, tapi aku mau remind lagi nih teman-teman karena untuk penawaran spesial ini khusus malam hari ini dan khusus teman-teman yang hadir di webinar hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan karena ini promonya atau penawarannya sangat menarik banget. Teman-teman bisa mendapatkan satu tiket gratis kalau misalkan teman-teman beli satu tiket. Jadi buy one get one. Nah, harganya juga tentunya berbeda nih, karena ini penawaran spesial untuk sahabat Dewa Talks yang hadir pada malam hari ini. Nah, kemana sih teman-teman mau order tiketnya? Nah, nanti di-share linknya sama tim Dewa Talks di kolom chat. Oke, jadi langsung diceki-ceki aja teman-teman untuk linknya. Aku sambil launch polling terakhir ya buat teman-teman yang di Zoom. Oke, nah oke, pokoknya itu teman-teman untuk penawaran spesial dari Dewa Web dan SEO Clone khusus teman-teman atau sahabat Dewa Talks yang hari ini hadir. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai dianggurin penawaran spesialnya, buruan order sekarang di link yang di-share tim Dewa Talks di kolom chat. Nah, selain itu, aku mau info terkait promo yang berlangsung di Dewa Web. Buat teman-teman yang butuhkan hosting untuk buat website dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan hosting di Dewa Web dengan promo Berkah Dewa. Karena dengan promo Berkah Dewa ini, teman-teman bisa mendapatkan diskon sampai dengan 50% mulai dari 30.000 per bulannya. Nah, selain diskon, teman-teman juga bisa mendapatkan gratis domain selamanya. Teman-teman juga bisa mendapatkan gratis WordPress Premium Add-ons, SSL Premium, bahkan teman-teman yang mau migrasi ke Dewa Web, teman-teman bisa mendapatkan cashback sampai dengan 1,2 juta. Nah, selain itu tentunya teman-teman juga nggak perlu khawatir karena Dewa Web juga sudah tersertifikasi ISO 27001 dan kita juga sudah menggunakan server terbaru, terupdate yaitu AMD Epic Genoa. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk beli Dewa Web, berhubung Dewa Web udah sangat terpercaya ya teman-teman ya. Baik untuk cyber security-nya, kita juga ada tim Dewa Guard, kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001, kita juga sudah mengadopsi AMD Epic Genoa, dan plusnya kita juga ada promo Berkah Dewa ini. Jadi jangan sampai lewatkan promo ini, langsung cek aja di website kita dewaweb.com. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi dulu mungkin mau tanya-tanya dulu seputar hosting, domain, SSL. Nah, teman-teman bisa langsung konsultasi dengan Ninja Support kita melalui live chat atau tiket di dewaweb.com. Oke, nextnya ini untuk absen atau feedback form. Jadi tadi ada beberapa yang nanya juga ya, Kak ada link absensi nggak? Kak e-sertifikat dibagiin nggak? Kak materi slide dibagiin nggak? Tenang teman-teman, nanti kita akan bagi e-sertifikatnya dan materinya secara gratis. Nanti kita akan kirimkan ke email dengan syarat teman-teman harus mengisi feedback form ini. Nah, caranya teman-teman bisa scan QR code atau langsung klik link yang di-share tim Dewa Talks di kolom chat. Teman-teman perlu pastikan ya data yang teman-teman lampirkan atau teman-teman isi di feedback form ini sudah benar, sudah tepat, dan harus sesuai ya dengan data registrasi. Jadi pada saat teman-teman registrasi di awal, registrasi webinar pada malam hari ini harus sesuai dan harus sama dengan data yang teman-teman akan cantumkan atau teman-teman akan isi di feedback form ini. Gitu. Nah, untuk proses e-sertifikat dan slide materinya itu 7 hari kerja ya teman-teman. Jadi mohon ditunggu aja di luar hari Minggu, hari Sabtu, di luar weekend maksudnya, dan di luar tanggal merah. Jadi teman-teman tunggu aja, nanti akan kita kirimkan ke email yang teman-teman cantumkan di feedback form ini. Oke. Next, ini untuk komunitas grup kita. Jadi Dewa Talks ada komunitas grup nih di sini. Jadi di komunitas grup ini teman-teman mau discuss, mau sharing dan lain sebagainya itu bisa. Nah, untuk yang aku share ini topiknya khusus website development. Jadi buat teman-teman yang mungkin bekerja di bidang website development atau teman-teman yang punya
ketertarikan untuk membahas lebih lanjut terkait topik website development, teman-teman bisa join di komunitas grup ini. Kita ada di WhatsApp dan ada di Telegram juga. Teman-teman boleh join di keduanya atau pilih salah satu juga, silakan. Dan selain teman-teman bisa discuss di sini, teman-teman bisa sharing di sini, teman juga bisa mendapatkan promo-promo spesial atau informasi yang terupdate ya dari Dewa Talks dan Dewa Web. Jadi biasa di sini kita akan share duluan nih, kita akan prioritaskan teman-teman atau sahabat Dewa Talks di grup komunitas Dewa Talks ini gitu. Nah, selain komunitas grup, kita juga ada sosial media baik Dewa Talks maupun Dewa Web. Kita ada di Instagram, ada di TikTok juga, bahkan kita juga ada YouTube. Jadi teman-teman bisa follow aja Instagram Dewa Talks di @dewatalksofficial. Kalau misalkan teman-teman mau tahu event atau webinar yang akan berlangsung, upcoming webinar dari Dewa Talks, bisa follow kita di @dewatalksofficial. Atau teman-teman mau lihat webinar-webinar apa aja sih yang udah diselenggarakan oleh Dewa Web dan Dewa Talks, teman-teman bisa kunjungi website dewatalks.com. Nah, nanti teman-teman pilih aja nih salah satu webinar yang teman-teman tertarik ingin tonton tayangan ulangnya, nanti teman-teman klik, di situ ada button tonton tayangan ulang. Nanti teman-teman akan diarahkan ke YouTube kita, youtube.com/dewaweb. Nanti teman-teman tinggal tonton aja tayangan ulangnya gitu. Nah, selain itu teman-teman bisa follow kita di sosial media Dewa Web, ada di Instagram dan TikTok di @dewaweb. Jadi selain kita share mengenai update-updatean terkait Dewa Web, kita juga biasa share-share edukasi konten gitu, baik seputar website development, digital marketing, online business, SEO, desain UI UX, sampai ke cyber security juga kita akan share di situ. Tips-tipsnya, info-info menariknya, info terupdate-nya kita akan share di Instagram maupun TikTok Dewa Web. Jadi jangan lupa follow. Dan teman-teman juga bisa baca artikel kita, karena kita ada ratusan artikel tentang digital marketing ada, website development juga ada, online business ada, SEO ada, cyber security ada, desain UI UX ada. Pokoknya ada banyak banget topik yang kita kemas di ratusan artikel tersebut di blog kita. Jadi teman-teman kunjungi aja dewaweb.com/blog. Nah, mungkin buat teman-teman yang lebih sukanya nonton video ya atau audio visual gitu, teman-teman bisa nonton video-video tips atau edukasi-edukasi di youtube.com/dewaweb. Jadi ini channel YouTube-nya Dewa Web. Nah, buat teman-teman yang join webinar pada malam hari ini di YouTube, jangan lupa juga untuk di-subscribe ya. Oke. Oke, terakhir teman-teman, ini yang sudah sempat aku mention tadi di awal, kalau misalkan teman-teman mau konsultasi dulu nih terkait hosting, server, domain, SSL, misalkan teman-teman ada kebutuhan, tapi teman-teman mau konsultasi dulu nih, mau tanya dulu nih secara teknis, gimana sih, bagusnya yang mana sih kalau misalkan aku mau buatnya online bisnis, untuk bisnis online aku gitu, atau mau buat toko online tuh cocoknya tuh paket yang mana sih gitu. Nah, teman-teman bisa konsultasi aja dengan ninja support kami atau tim teknis kami di live chatnya dewaweb.com. Jadi teman-teman kunjungi aja website dewaweb.com. Nanti di paling bawah ada button live chat. Nah, teman-teman tinggal klik aja, nanti teman-teman akan dihubungkan atau diarahkan untuk chat dengan ninja support kami gitu. Nah, untuk ninja support kami juga real human ya. Jadi teman-teman lebih asik nih untuk konsultasi, lebih santai, dan harusnya penjelasan yang diberikan juga lebih jelas dan lebih detail ya, karena bukan bot gitu. Nah, jadi langsung aja buat teman-teman yang tertarik tapi mau konsultasi dulu, bisa langsung chat Ninja Support kita, karena Ninja Support kita sedia melayani teman-teman 24/7, 24/7, dimanapun dan kapanpun teman-teman butuh Ninja Support, teman-teman bisa langsung chat aja di live chatnya. Oke, untuk next webinar, teman-teman tunggu aja informasinya. Nanti kita akan share di Dewa Talks Community Group atau di social media @dewatalksofficial. Nah, paling itu aja teman-teman untuk webinar pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman semua, sahabat Dewa Talks yang selalu setia belajar bersama Dewa Talks, Dewa Web,
Aku berharap teman-teman selalu setia dan nggak pernah bosen ya belajar sama kita. Dan semoga webinar ini jadi salah satu tempat teman-teman untuk mencari wawasan baru dan mengembangkan diri. Aku berharap apapun yang di-share di Dewa Talks, siapapun pembicaranya, apapun topik yang dibahas, bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan teman-teman bisa sukses online juga bersama Dewa Web dan expert-expert kita. Oke, paling itu aja teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semua. Sehat-sehat, sukses-sukses. Dan jangan lupa ya, dicek penawaran spesialnya untuk teman-teman yang tertarik mau join di acara SEOCon Jakarta 2024. Khususnya buat teman-teman yang tadi penasaran atau pengen belajar lebih lanjut dan pengen tahu terkait backlink SEO, dan lain sebagainya. Karena di sana kita akan bahas terkait SEO secara detail, secara lebih jelas dengan ahlinya. Oke, itu aja teman-teman dari aku, Jovanka, sebagai host di webinar pada malam hari ini. See you dan terima kasih semua. Ditunggu ya untuk sertifikat dan slide materinya akan kami kirimkan melalui email teman-teman. Sampai bertemu di next webinar dan selamat beristirahat. Bye-bye.